Ibadah itu banyak virus itu penyakit saya akan sampaikan 2 saja lalu kita tanya jawab ya. Tapi 2 insya Allah ini 2 ini saya sampaikan sampai 1 jam tapi ini saya tak singkat aja ya. Ada virus yang pertama Bapak Ibu ya, virus yang pertama yang menyebabkan orang tidak bisa memaknai ibadah itu ya, aktivitas itu sebagai ibadah. Yang pertama kita kenal dengan istilah futur. Apa? Futur. Nah, ini teman-teman, futur itu adalah aktivitas kebaikan yang biasa kita lakukan tiba-tiba berhenti karena sebab sesuatu yang harus berhenti. Nah, sebabnya banyak. Ya, sebabnya banyak. Nah, kata Nabi di dalam sebuah hadis ini riwayat Ahmad, hadis ini sahih, disahihkan Al-Albani. Inna likulli amalin sirrotan. Setiap amal itu ada masanya, ada fasenya. Ya. Walikuli sirrotin fatrotan. Nah, masa itu ya, masa itu kadang-kadang bisa jadi berhenti. Ya, berhenti, tidak ada aktivitas. Nah, ketika sudah tidak ada aktivitas itu, bisa nggak kita mengembalikan kebiasaan yang sudah kita lakukan? Nah, berat ya. Maka kata Nabi, "Faman kanat sirratuhu ila sunnati." Barang siapa yang membiasakan aktivitas itu, ya, walaupun dia dalam kondisi fatra ila sunnati, untuk membiasakan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan, faqad aflaha. Orang seperti itu adalah orang yang beruntung. Wa man kana fatratuhu ila ghairi dzalika, saat dia tidak ada aktivitas, justru dia malah semakin menjauh dari kebaikan. Kira-kira apa, Bu? Kata Nabi, faqad halaka. Orang seperti itu adalah orang yang rugi. Ya, orang yang rugi. Ya, wis nanam apik selama 3 bulan, gara-gara sesuatu terus apa? Kebaikannya tidak nampak sama sekali. Maka kata para ulama soleh, salafus soleh, sebaiknya orang yang berbuat baik itu adalah al-hasanatu ba'daha. Orang yang berbuat baik itu, yang baik itu adalah muncul kebaikan yang lain. Ya. Jadi orang yang baik itu biasanya kalau berbuat baik itu kebaikan yang lain muncul, walaupun dalam keadaan apa saja. Nah, dan orang yang biasa berbuat buruk itu biasanya berbuat buruk yang lain. Jadi istilah gini, nek dikit iku rekam jejak wis berbuat baik, yo ketoke berbuat baik terus. Nek rekam jejak iku yo penggaweane yo ngamukan, yo ngamukane iku ora iso dirubah. Artinya begini loh. Biasanya orang itu kalau berbuat baik itu muncul kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, kebaikan yang lain itu nggak bisa muncul ketika manusia dalam kondisi apa? Fatrah, yaitu tidak ada aktivitas yang mendorong kepada kebaikan. Biasa tablet, riwa-riwi, ya tiap hari tiba-tiba COVID, orang kegiatan, kira-kira pripun? Mari ngono diajak ngaji, balik nang iki piye, Pak? Wangele ya karuan ya. Wangele. Tapi kalau jenengan masih aktivitas ngaji, disesuaikan. Kalau waktu Covid ngajinya pakai apa kemarin, Bu? Zoom. Pakai apa online. Sekolahnya tetap biar enggak mandek. Kalau mandek, wah ini bahaya. Maka sekolahnya tetap tapi pakai Zoom atau online. Akhirnya bondol HP Bapak Ibu ya. Ini fatrah. Jadi fatrah itu bisa menjadikan manusia ya untuk beribadah itu lalu tidak punya semangat. Bolak-balik kon ibadah. Wong iki le bapake wis ora oleh apa-apa. Ora oleh amplop ora apa, kon ibadah. Nah, tidak ada semangatnya. Ya itu fatrah. Yang kedua, yang terakhir nanti kita tanya jawab. Ini yang perlu kita hati-hati Bapak Ibu. Ibadah itu sekedar formalitas. Sing penting aku wis
Sing penting aku wis kalau sholat, sing penting aku wis sholat. Jadi misalnya anak-anak nih, ayo dia sholat, wis bang, wis sholat tenan, wis, berapa rakaat, papat, napa cepet, wis penting aku wis sholat baba, gitu ya. Lu anak saya gitu, kalau saya terus terang aja, sing penting aku wis sholat. Padahal di pondok sholatnya suwi gak? Suwi, tapi nang omah, sing penting wis sholat. Nah kalau seusia kita begini Bapak Ibu, kalau sholat itu, contoh sholat ya, kita mana yang penting wes sholat, berarti apa? Ya, karakter keimanan kita itu ya masih biasa-biasa, ya, beriman tapi sangat minimalis, kira-kira begitu ya, sholatnya minimalis. Sekedar apa sholat? Nah biasanya orang kalau sudah suka sholat, mari sholat, lacing, mari sholat, pelencing, ya, selak nandelak sinetron dan lain-lain. Nah, apalagi orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu kalau sholat berat sekali. Wala ya'tuna sholata wa hum kusala. Mereka tidak mengerjakan sholat kecuali dalam kondisi malas. Apalagi kalau waktu subuh sama sholat isya. Wah, bote minta ampun ya. Wala yunfikuna illa wa hum karihun. Kalau dia berinfak terpaksa. Infak terpaksa. Padahal infak itu banyak ya. Apa bedanya infak dan sedekah itu? Ini sering ditanya oleh beberapa jamaah. Apa bedanya infak sama sedekah itu? Ada yang memaknai sedekah itu umum gitu ya. Bisa zakat, bisa sedekah, bisa infak. Tapi kalau infak itu adalah ya infak. Infak itu adalah ya, sedekah yang rutin dilakukan secara terus menerus tanpa berhenti ya. Ajek gitu ya. Misalnya Bapak Ibu tiap bulan ngasih apa? Ngasih apa? Infak, itu infaknya harta. Kalau yang lain, sedekahnya suami itu apa, Bu? Ya, sedekahnya suami itu apa? Kata Nabi, ini saya Bu ya, saya enggak porno ya. Saya nggak porno lah ya, untuk menutup ini sekajiannya panjang lebar. Wa fi wat'i ahadikum sedekah. Sedekahnya suami itu adalah di dalam kemaluan suamimu ada sedekah. Nyirami sawah. Makanya kalau suami sedekah jangan ditolak dosa. Itu sedekahnya suami kepada istri. Kalau ngasih uang namanya apa? Infak, karena rutin ya. Makanya tidak boleh biasa ngasih infak terus nggak sedih ya. Tapi kalau sedekah sesekali dikasih, sekali enggak ya gitu. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya, itu guyon Bu, biar ngajinya kok nggak serius, biar nggak terlalu ya. Jadi ada orang ibadah itu sekedar formalitas. Biasanya itu karena tidak memaknai ibadah secara benar. Setidaknya ibadah itu kalau mau berkualitas ya, yang pertama ibadah itu dimaknai sebagai panggilan iman. Yang kedua, ibadah itu untuk memperoleh kesalehan ya, ketakwaan. Yang ketiga, ibadah itu dimaknai sebagai usaha untuk menyucikan jiwa kita. Yang keempat, ibadah itu tadi dengan ibadah kita merasa nikmat. Dan yang terakhir, orang kalau nggak ibadah kangen. Ya, orang kalau nggak ibadah kangen. Bun, jangan biasa ngaji. Kalau nggak ngaji, Bun. Iya, capek nggak ngaji. Kangen berarti. Nah, begitu ngaji, tertekan nggak? Enggak. Tapi coba kalau orang bilang bolak-balik ngaji. Begitu ngaji gimana? Sambat, tertekan. Nah, mudah-mudahan aktivitas ibadah yang kita lakukan bisa memberikan makna dalam hidup kita. Oke. Saya kira itu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.